Halo Bu Sri, perkenalkan nama saya Elza Wahizaftiani dari kelas 11 IPA 1. Video ini adalah video praktikum yang nantinya akan membuktikan hubungan antara panjang kolom udara dengan frekuensi yang dihasilkan. Nah, karena kita berbicara tentang panjang kolom udara dan frekuensi, kita nggak akan lepas dari yang namanya resonansi. Just info bahwa resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar. Jadi, resonansi kolom udara inilah yang akan menyebabkan terjadinya bunyi yang bisa kita dengar. Nah, jadi di video ini kita akan praktik nih, membuktikan hubungan apa yang terjadi antara panjang kolom udara dan frekuensi. Nah, praktikum kita kali ini sangat-sangat sederhana. Kita hanya membutuhkan 3 alat dan bahan, ada gelas, air, dan handphone. Jadi di handphone kita harus menginstal aplikasi Spectroid. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa mendeteksi besarnya frekuensi yang dihasilkan ketika kita nanti melakukan praktikum. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung saja ke cara kerja dan eksperimennya, oke? Oke, langkah yang pertama adalah kita siapkan 4 gelas dengan ukuran air yang berbeda-beda. Kita pakai dari yang 1/4 gelas, terus setengah gelas air, lalu 3/4 air, dan yang terakhir adalah air yang hampir penuh. Lalu apalagi yang kita lakukan? Kita amati frekuensi masing-masing gelas tersebut dengan cara memutar mulut gelas dengan jari. Nanti jari kita dibasahi dengan air. Dan untuk menghitung frekuensi, gunakan aplikasi Spectroid yang sudah kita download atau install sebelumnya. Nah, kita coba dari yang pertama. Kita mulai ya. Nah, dari yang pertama ini kita lihat di sini bahwa frekuensi tertinggi yang dicapai adalah 1324 Hz. Dan usahakan kita mengambilnya dalam keadaan yang tidak bising ya, supaya tidak bercampur. Sekarang kita lanjut ke gelas kedua, yaitu yang setengah air. Oke, untuk gelas yang kedua, di sini kita bisa lihat frekuensi tertinggi yang dicapainya itu menurun menjadi 1242. Udah menurun 100 ya dari yang tadi. Dan kita lanjut ke yang ketiga, yaitu gelas yang diisi air 3/4. Oke, untuk gelas yang ketiga ini juga menurun ya ternyata frekuensinya menjadi 1137. Oke. Jadi semakin kesini semakin turun ya. Lalu kita lanjut ke gelas terakhir, gelas yang hampir penuh, tapi tidak penuh ya, kita beri ruang sedikit. Nah, untuk gelas yang terakhir ini juga turun menjadi 926 Hz. Oke, sekarang kita sudah selesai ya, keempat-empatnya sudah kita amati dan kita sudah tahu frekuensinya berapa. Sekarang kita simpulkan di tabel hasil pengamatan. Di sini Elza sudah bikin tabel hasil pengamatannya dan kita lihat bersama-sama. Gelas dengan 1/4 air itu tadi 1324 Hz. Terus gelas dengan setengah air itu 1242 Hz. Lalu yang ketiga, gelas dengan 3/4 air 1137 Hz. Dan yang terakhir, gelas dengan air hampir penuh 926 Hz. Dari tabel ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan di part yang terakhir. Oke, kita sudah selesai melakukan percobaannya dan kita bisa peroleh data hasil percobaan seperti di atas ini. Oke, kita sudah lihat datanya dan kita akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama.
Bagaimana gelas-gelas pada percobaan tersebut dapat menghasilkan bunyi? So, jawabannya sesimpel ya. Jawabannya adalah karena gelas-gelas tersebut mengalami yang namanya resonansi. Itu aja sih jawabannya. Jadi gelas-gelas tersebut itu mengalami resonansi bunyi pada kolom udara sehingga kita dapat mendengar bunyinya. Itu jawabannya. Dan kenapa bisa ada bunyi, bisa terjadi resonansi? Tentunya karena ada sumber getar, yaitu yang pada saat tangan kita menggetarkan si mulut gelasnya gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Manakah gelas yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi terbesar? Kita perhatikan lagi data percobaan ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwa yang menghasilkan frekuensi tertinggi itu ada pada gelas yang, ya betul ya. Jadi kita bisa di sini bahwa gelas dengan air yang hanya diisi 1/4 itulah yang frekuensinya paling tinggi. Nah, lanjut kita lihat ke pertanyaan ketiga. Bagaimana hubungan panjang kolom udara dengan frekuensi yang dihasilkan? Coba kita perhatiin tabel ini. Ketika diisi 1/4 gelas, ketika diisi 1/4 air, gelas ini frekuensinya paling tinggi. Dan kita lihat nih, ketika diisi oleh hampir penuh nih, hampir full, dia paling rendah frekuensinya. Ini apa? Kita lihat ya, ketika gelas ini diisi 1/4 air, panjang kolom udaranya segini. Ketika diisi penuh, panjang kolom udaranya cuma segini, pendek ya. Ketika diisi 1/4 air, ini frekuensinya tinggi nih, tinggi. Sesuai ya, dia panjang kolom udaranya, frekuensinya tinggi. Ketika panjang kolom udaranya pendek, frekuensinya rendah. Hubungannya apa? Ya, hubungannya adalah mereka berbanding lurus. Berbanding lurus maksudnya apa? Ketika panjang kolom udaranya semakin panjang, frekuensinya semakin tinggi. Ketika panjang kolom udaranya semakin rendah, semakin pendek, frekuensinya semakin turun. Itu yang maksudnya berbanding lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sebutkan bentuk penerapan resonansi bunyi pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini pasti udah nggak akan asing lagi. Percayalah bahwa semua alat musik itu pasti menggunakan konsep resonansi bunyi. Nggak mungkin nggak. Contohnya gitar, drum, seruling, trompet, dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu, habis ya pertanyaannya. Kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan kita dari video ini apa? Kesimpulan kita akan menjawab dari tujuan kita. Tujuan kita kan tadi untuk menganalisis, untuk membuktikan, dan untuk mengetahui apa hubungan dari si panjang kolom udara dan si frekuensi. Apa hubungannya? Kesimpulannya ya kita tahu bahwa hubungan mereka adalah berbanding lurus. Kesimpulannya adalah dari percobaan ini kita tahu bahwa si panjang kolom udara itu berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi semakin panjang kolom udara semakin tinggi frekuensi. Sebaliknya semakin pendek atau semakin rendah panjang kolom udaranya frekuensinya semakin turun. Nah gitu aja. Dan sekian video mengenai praktikum. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan sampai ketemu lagi di the next video. Bye.